Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak ibu? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas atau membahas pembahasan materi yang ada di bab 1. Yang dimana penjelasan pada kesempatan kali ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pasti anak-anak ibu sudah tahu ya, Pancasila itu apa? Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila tidak lahir begitu saja di negara kita. Melainkan Pancasila itu lahir dengan adanya perjuangan yang sangat panjang. Yang pertama diawali dengan pembentukan BPUPKI. Sebelumnya pasti anak-anak ibu sudah pernah dengar apa sih itu BPUPKI? Jadi, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokurizu Jubai Kosakai. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI ini juga mengadakan yang namanya sidang, di mana BPUPKI ini mengadakan sidang 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana mereka membahas tentang dasar negara. Pada saat itu, menjelang kemerdekaan, negara kita belum memiliki yang namanya dasar negara. Jika suatu negara memiliki dasar negara yang bagus, maka akan maju dan berkembang, dan tentunya tidak terlepas dari daya dukung yang ada. BPUPKI pertama kali dibentuk tujuannya membentuk dasar negara. Selama pembentukannya tidak lepas dari pemikiran-pemikiran tokoh pada saat itu. Pada sidang yang pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, ada 3 tokoh yang berperan atau yang terlibat. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Mr. Supomo. Yang ketiga, Mr. Muhammad Yamin. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya anak-anak ibu semua, pada dasarnya setiap orang itu memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Tetapi pada intinya itu sama. Ingin segera menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang merdeka. Sehingga dari ketiga tokoh itu, dari masing-masing pendapatnya, lahirlah sebuah piagam yang dinamakan Piagam Jakarta. Bunyi piagam yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Piagam Jakarta ini dibacakan dan didengarkan oleh seluruh warga negara Indonesia tentunya. Adapun usulan khususnya dari wilayah Indonesia Timur yang meliputi Irian Jaya, Ambon, dan Sulawesi Selatan, yang dimana mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, melainkan agama Nasrani. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan agama. Sehingga akhirnya sila pertama itu ditinjau kembali dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga hasil dari piagam itu lahirlah Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian, kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila tidak lahir begitu saja, melainkan dengan perjuangan yang sangat panjang. Kemudian setelah berhasil membuat dasar negara, BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945
yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Akhirnya lahirlah Undang-Undang 1945 di negara kita. Sebagai landasan ideal adalah Pancasila, dan sebagai landasan konstitusional adalah Undang-Undang 45. Setelah BPUPKI melaksanakan sidang kedua kalinya, dirasa bahwa BPUPKI ini banyak mendapat campur tangan dari Jepang, sehingga bangsa Indonesia berinisiatif mendirikan sebuah badan yang murni anggotanya, dan badan pembentukannya bangsa Indonesia itu sendiri. Dan pada akhirnya BPUPKI dibubarkan dan lahirlah PPKI, yang dimana PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya anak-anak ibu semua, bahwasanya BPUPKI itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dan dibubarkan menjadi PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang dimana PPKI ini lebih sesuai dengan karakter Indonesia. PPKI ini lebih mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat menjelang detik-detik proklamasi, banyak kejadian-kejadian yang dialami, di antaranya Hiroshima, Nagasaki, yang dibom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 9 Agustus 1945, yang berakibat secara tidak langsung bangsa Indonesia menjadi vakum, all the power, yang dimana kondisi pada saat ini membuat bangsa Indonesia itu sendiri menjadi antusias untuk melaksanakan kemerdekaan dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga pada akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, buat anak-anak ibu, masih ingatkah kalian tentang peristiwa Rengas Dengklok? Tentunya anak-anak ibu semua pasti sudah tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu di mana perbedaan pendapat yang sangat tajam, bahkan sulit dipecahkan oleh golongan tua maupun golongan muda, sehingga pada akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana golongan tua diculik oleh golongan muda di sebuah kota kecil di Bandung yang bernama Rengas Dengklok. Mengapa harus di Rengas Dengklok? Alasannya karena agar jauh dari pengamatan sekutu dan juga Jepang. Pada saat itu terjadilah perundingan yang diribut oleh secara kekeluargaan dan juga kebersamaan, sehingga pada akhirnya kembali ke Jakarta dan lahirlah proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu kapankah naskah proklamasi itu dibacakan? Kemudian ada jawaban dari golongan muda yang bilang secepatnya, lebih cepat lebih baik. Karena apa? Karena pada saat itu negara Indonesia dalam keadaan vacuum of power. Setelah itu semuanya menyiapkan persiapan proklamasi serba mendadak, yang dimana juga bendera merah putih dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Insinyur Soekarno, dan juga pengibar bendera, yang salah satunya adalah yang bernama Abdul Latif Hendraningrat. Sehingga pada saat itu juga timbul pertanyaan, di manakah akan dilaksanakan? Kemudian pada saat itu banyak pertimbangan. Ada yang berpendapat proklamasi ini dilaksanakan di lapangan Ikada. Tapi nyatanya di lapangan Ikada takutnya ada tentara sekutu dan juga Jepang yang membuat lokasi itu tidak aman, atau lapangan itu tidak aman untuk dijadikan atau dilaksanakannya pembacaan proklamasi. Kemudian dilaluilah proses musyawarah yang sesuai dengan sila keempat dengan penuh rasa kekeluargaan, dan sehingga akhirnya naskah
proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno di Jakarta, di mana dengan suasana sederhana tetapi penuh dengan hikmat. Saking sederhananya ya, tetapi walaupun sederhana, kesannya itu atau maknanya sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Sehingga pada saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Setelah naskah proklamasi dibacakan, PPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dimana menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai presiden. Lalu yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional Indonesia yang diketuai oleh Kasman Simon Dimijo. Dengan demikian, lahirlah Pancasila sebagai dasar negara kita. Dasar penyelenggara negara kita harus berdasarkan Pancasila, di mana Pancasila didirikan oleh para pendiri negara. Bahkan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah nasionalisme. Nah, di sini nasionalisme adalah kesetiaan yang tinggi terhadap negara, tidak memaksakan kehendak pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan negara. Jadi maksudnya di sini, di mana kesetiaan yang tinggi terhadap negara tidak memaksakan kehendak pribadi, tetapi semata untuk kepentingan negara. Kemudian yang kedua adalah patriotisme, di mana patriotisme ini adalah cinta tanah air, pengorbanan untuk mempertahankan bangsanya. Yang dimana patriotisme ini adalah semangat para pendiri negara yang harus kita pegang dan laksanakan sampai saat ini untuk mempertahankan dasar negara kita, dan tidak semata-mata demi keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahami apa yang saya jelaskan terkait tentang pembahasan, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai tugas kalian, di mana pertanyaan ini sangat mudah. Kenapa sangat mudah saya katakan? Karena pertanyaan ini hampir ada di setiap apa yang saya jelaskan tadi. Jadi disimak baik-baik pertanyaannya. Bagi yang sudah menonton video ini dari awal hingga sampai akhir, pasti akan mendapatkan jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah kepanjangan dari BPUPKI? Dan apa istilah atau bahasa Jepangnya? Pertanyaan kedua, BPUPKI dibentuk oleh Jepang, lalu diketuai oleh siapa? Pertanyaan nomor 3. Pada tanggal berapakah sidang BPUPKI yang pertama? Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 tokoh yang berperan dalam sidang BPUPKI. Pertanyaan nomor 5. Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu pada tanggal berapakah? Pertanyaan nomor 6. Di manakah pembacaan naskah proklamasi dibacakan? Pertanyaan nomor 7. Pertanyaan yang terakhir, paling mudah. Siapakah penjahit tangan bendera merah putih? Sebutkan namanya siapa. Silakan buat anak-anak ibu semua jawab pertanyaan yang saya sudah berikan, 7 soal. Silakan kalian catat jawabannya di buku tugas PKN kalian. Kemudian silakan kalian upload di e-learning masing-masing. Semoga pertanyaan yang saya ajukan kepada anak-anak ibu sekalian
bisa dijawab dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, mungkin itu saja penyampaian atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti dari pembahasan bab 1 kita kali ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.